Setelah puas kita belanja, menyaksikan fashion show, kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Ephesus Ancient City. Sepanjang jalan masih sama pemandangannya, dipenuhi dengan pohon peach, kemudian ada pohon jeruk dengan buah-buahnya yang sangat ranum. Aduh, berasanya pengen metik deh. Sampailah kita di Ephesus Ancient City atau kota yang pernah hilang. Kenapa pernah hilang? Karena konon kota ini pernah dihancurkan oleh gempa bumi dan dibangun lagi. Ephesus adalah kota terbesar keempat di Kekaisaran Romawi Timur yang terkenal dengan Artemisium, perpustakaan Celsus, dan sekolah kedokterannya. Pertama kali terlihat pada saat kita masuk ada yang namanya Various Bad Ephesus, Turki. Ini adalah kompleks pemandian umum yang dibangun pada zaman Helenistik sekitar abad kedua Masehi. Kompleks pemandian ini sangat lengkap dulunya dan terkesan sangat mewah. Hanya sekarang nampak reruntuhan, tapi terasa sekali kebesarannya di zamannya. Dan di sini memang banyak sekali yang bisa kita lihat, tapi ada satu bekas taman air mancur yang dikenal dengan nama Nymphaeum. Kemudian kita juga melihat Heracles Gate Ephesus Turki atau Gerbang Hercules. Dinamai Hercules karena di situ ada patung atau relief Hercules di dalamnya. Nah, ini kelihatan sangat besar dan megah. Tapi yang sekarang tersisa adalah reruntuhan. Nah, sampailah kita istirahat sejenak di Odeon Ephesus Turki. Yang dulunya mirip dengan Grand Theater, tapi ini adalah teater terbuka hanya ukurannya kecil. Dan di situ konon bisa menampung sekitar 1.500 penonton. Di sana kita bisa menikmati pertunjukan musik, nyanyian, lomba puisi, dan sebagainya. Dan menariknya, di bagian belakang panggung atau yang berhadapan langsung dengan penonton terhampar luas perbukitan dengan rumput dan pepohonan. Terbayang gak bagaimana menariknya teater itu ketika dilihat saat ada pertunjukan? Ephesus Ancient City sangat luas. Perjalanan dari satu situs, ya saya menganggapnya begitu karena ini memang benar-benar ratusan abad umurnya. Dan di situ ada banyak patung. Nah, siapa yang gak kenal Hermes? Di sini ini Dewa Hermes yang kita kenal dengan tasnya yang luar biasa, terkenalnya di kalangan kaum Hawa. Dan kemudian kita juga ada Dewi Nike, sepatu Nike, ya masih ingat kan? Dewa Hermes dikenal sebagai dewa pembawa pesan. Uniknya ada sayap di sandalnya. Konon ini merupakan pemberian dari dewi dewi pembawa pesan lainnya, yaitu Dewi Iris. Nah, di situ juga ada Dewi Nike. Nike adalah dewi lambang kemenangan atau keberhasilan. Dewi Nike digambarkan bersayap seperti yang ada dalam patung yang kita lihat. Nike sering juga diartikan sebagai dewi kekuatan, kecepatan, dan kemenangan, apakah dalam peperangan ataupun dalam kompetisi. Makanya tak heran Nike menjadi merek sepatu yang cukup terkenal. Kita juga melihat adanya Temple of Hadrian atau Kuil Hadrian. Ini merupakan salah satu bangunan di Ephesus yang paling terawat dan indah, dan didedikasikan untuk Kaisar Hadrian. Jangan lupa objek
utama dari Ephesus adalah perpustakaan Celsus. Ini merupakan perpustakaan terbesar ketiga dengan kapasitas 12.000 gulungan. Gulungan adalah bentuk buku zaman dahulu. Perpustakaan ini didirikan untuk didedikasikan kepada senator Romawi saat itu yang bernama Tiberius Julius Celsus Ptolemaios. Susah ya ngomongnya ya. Nah sekarang Celsus itu dimakamkan tepat di bawah perpustakaan. Makanya kemudian dikenal dengan nama perpustakaan Roman Celsus. Nah uniknya walaupun kondisinya sudah runtuh tapi pilar depannya masih utuh dan terlihat bagus. Setelah keliling-keliling, kemudian kita juga melewati museum shop. Ada kecil tapi saya nggak masuk ya karena waktunya sudah mepet. Dan kita menunggu teman-teman yang lain, kita ngopi dulu. Rasa udah lapar nih, waktunya makan siang. Nah, kita lanjut perjalanan untuk menuju ke restoran Artemis Restoran. Dan sepanjang jalan tak lupa kita disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Salah satunya adalah pepohonan jeruk. Sekali lagi jeruknya menggemaskan. Buahnya sangat lebat tapi gak ada satupun yang diambil oleh warga di situ. Sampailah kita untuk makan di Artemis Restoran. Restorannya besar dan uniknya di meja-mejanya banyak sekali bendera-bendera. Nah saya ambil nih yang bendera dari Indonesia dan bendera dari Turki. Di situ makanannya juga lengkap, banyak dan cantik-cantik waitersnya. Setelah makan dan sholat kita melanjutkan perjalanan kita untuk menuju Pamukkale Hierapolis Ancient City. Pamukkale merupakan kota spa paling terkenal masa abad 100 sebelum Masehi dan disebut Benteng Kapas. Kenapa? Karena pondasi dan landscape bukitnya yang mengendap menjadi putih akibat karbonat yang sangat tinggi di belakang itu. Jadi dari kejauhan nampak sekali seperti kapas. Dan di situ kita menuju ke tempat yang menjadi favorit Cleopatra, Ratu Mesir yang merupakan istri dari Julius Caesar. Di situ ada pemandian kuno. Konon ini merupakan tempat pemandian favorit Cleopatra, Ratu Mesir yang sangat terkenal itu loh, dan beliau merupakan istri dari Julius Caesar. Jangan lupa kita tutup perjalanan hari ketiga ini dengan makan malam di Hotel Adempira Pamukkale. Sobat sehat, kita istirahat dulu melewati hari keempat di Turki. Selamat istirahat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.